Sebelumnya, anggota kelompok kami beranggotakan saya, Lua nomor absen 5, saya Chelsea nomor absen 7, Saya Dev nomor absen 12. dan saya Nata dari absen 30. Baik, untuk pembagian tugasnya mulai dari saya adalah sebagai tester. Nah, tester ini bertugas untuk membuat skenario tes, melakukan tes terhadap aplikasi yang dibuat, dan mendokumentasikan hasil tes. Lalu kedua, ada Chelsea sebagai programmer, bertugas menerjemahkan hasil analisis menjadi aplikasi dan menulis kode program. Lalu ada Dave sebagai project manager, bertugas menyusun jadwal kerja, pembagian kerja, dan memonitor jalannya proyek. Dan yang terakhir ada Nata sebagai data analis, melakukan analisis proses dan memodelkan kebutuhan aplikasi dalam bentuk prototype. Lalu proses pengerjaan kelompok kami yang pertama itu ada menyusun pembagian kerja. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan data yang diperlukan. Lalu yang ketiga menyelesaikan pemrograman di Google Colab. Lalu yang keempat ada menyusun laporan, dan yang terakhir ada menyusun bahan presentasi. Kemudian masuk ke bagian berpikir komputasional. Yang pertama ada abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Jadi abstraksi itu menyarikan bagian penting dan mengabaikan yang tidak penting. Jadi selama kami berproses membuat sistem data analisis tersebut, kami membuat list dari yang terpenting sampai yang tidak terpenting supaya kami bisa fokus terhadap apa yang akan kami kerjakan. Kemudian algoritma itu berpikir menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik. Kemudian ada juga dekomposisi yang artinya menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Tentu Google Colab itu membutuhkan komputer sebagai alat bantu untuk memproses data yang sudah kami kumpulkan. Kemudian pengenalan pola, yaitu proses mentransfer solusi ke persoalan lain yang sejenis. Jadi kalau kami menemui masalah yang sejenis, kami bisa menggunakan solusi yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian analisis data, berikut gambaran grafik yang sudah kami olah. Bisa dilihat pada beberapa provinsi itu terjadi kenaikan jumlah timbunan sampah. Kami menggunakan 3 provinsi yang berbeda sebagai data di sistem analisis kami. Yang untuk dapat timbunan sampah, pertama itu ada mendatangkan hal yang tidak sedap. Yang kedua, dapat mendatangkan budget yang juga menumpukan sampah dan beban saluran air sehingga air tidak dapat diserap di tanah ataupun mengalir ke saluran air. Yang ketiga, dapat mendatangkan penyakit pada manusia. Lalu pesan dan solusi untuk pemerintah, pertama pengurangan sampah plastik sekali pakai, yang kedua memperdayakan sampah di Indonesia, dan ketiga melayani kebersihan terhadap masyarakat. Nah, untuk pengurangan sampah plastik yang sekali pakai, menetapkan kebijakan memakai barang dengan bahan yang berulang kali kepada masyarakat. Misalnya adalah tas belanja yang dijadikan suatu barang wajib saat keluar rumah, dan mengurangi penggunaan barang plastik di supermarket. Nah, untuk yang memperbanyak sampah di Indonesia, kita menggunakan metode 3M, artinya reduce, reuse, dan recycle. Bank sampah mempersuasi masyarakat untuk menampung sampah yang kemudian dari bank sampah sendiri dan mengolahnya sampah-sampah tersebut. Nah, untuk yang kebersihan dari masyarakat, tentunya kita untuk kesadaran masyarakat dalam mencegah penimbunan sampah ataupun mencegah sampah yang lain. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.